Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 8 adab berhubungan seks dalam ajaran agama Islam. Ada beberapa adab dan hal yang dilarang dalam agama Islam terkait berhubungan seks dengan pasangan. Dalam ajaran agama Islam, berhubungan seks memiliki aturan tersendiri yang perlu dipatuhi oleh pasangan suami istri. Walau menjalani aktivitas seksual setelah menikah menjadi salah satu bagian dari ibadah, namun ada adab yang harus dipatuhi. Larangan yang ada pun perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar karena ini sudah dianjurkan dalam agama Islam. Adab saat berhubungan seks pun membantu untuk memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak, baik suami atau istri. Mari disimak baik-baik agar tidak melanggar kaidah agama dan lebih bisa menyesuaikan adab. 1. Berhubungan seks harus dimulai dengan doa. Salah satu adab saat berhubungan seks yakni perlu dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa ini perlu dipanjatkan oleh pasangan suami istri sebelum melakukan aktivitas seksual di atas ranjang. Berikut doa sebelum melakukan hubungan seks, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna si syaitona wa janib bisi syaitona ma razaqtana. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki bayi yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. 2. Pasangan suami istri perlu melakukan pendahuluan sebelum berhubungan seks. Sesuai dengan adab di dalam ajaran agama Islam, suami istri tidak boleh terburu-buru saat ingin berhubungan seks. Perlu ada pendahuluan terlebih dahulu, seperti menggoda atau melakukan sentuhan fisik. Sentuhan berupa ciuman, pelukan, hingga meraba area titik-titik sensitif di tubuh pasangannya agar bisa lebih bergairah. Pendahuluan ini bertujuan untuk membangun kenyamanan satu sama lain, bahkan membuat pasangan terangsang. 3. Ada doa yang perlu dibaca ketika akan mengeluarkan sperma. Hubungan intim yang dilakukan bersama pasangan semakin lama tentu akan mencapai puncak kepuasan. Namun, ada yang perlu diperhatikan ketika suami akan mengeluarkan sperma. Dalam ajaran agama Islam, laki-laki diharapkan membaca doa pendek ketika ingin mengeluarkan sperma. Doa ini perlu dipanjatkan agar keturunan atau bayi yang dia anugerahkan oleh Allah menjadi pribadi baik serta taat agama. Berikut doa yang perlu dibacakan ketika akan mengeluarkan sperma, yakni Allahumma ja'alun fatna zuriyatan thayyibah. Artinya, ya Allah, jadikanlah nutfah sperma kami ini menjadi keturunan yang baik. 4. Dilarang melakukan hubungan seks ketika istri sedang haid. Menstruasi atau haid memang kerap terjadi pada setiap perempuan setiap bulannya. Perlu dipahami bahwa saat istri sedang haid alangkah baiknya tidak melakukan hubungan seks. Jika dipaksakan maka dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual. Dalam ajaran agama Islam pun dilarang apabila ingin melakukan hubungan seks ketika istri sedang haid. Penjelasan tersebut sudah terangkum di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Ketika istri sedang haid, maka cobalah untuk melakukan aktivitas seksual lainnya. Namun, tetap pastikan kalau aktivitas tersebut masih sesuai dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
5. Dilarang melakukan hubungan seks melalui dubur. Tak hanya melakukan hubungan seks ketika haid saja yang dilarang oleh agama Islam, namun pasangan suami istri juga tidak dianjurkan untuk bercinta melalui dubur. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 223 telah dijelaskan bahwa suami diizinkan untuk aktivitas seksual yang sesuai dengan kaidah agama, namun tidak melalui dubur. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja, dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Dapat diartikan bahwa pasangan suami istri diperbolehkan untuk melakukan hubungan seks melalui vagina. Vagina di sini diartikan sama seperti ladang yang apabila ditanam biji-bijian dapat tumbuh dengan subur. Ini menjadi salah satu adab yang perlu dipahami dan dipatuhi apabila sedang ingin melakukan aktivitas seksual. 6. Selalu mempertimbangkan kondisi pasangan sebelum berhubungan seks. Salah satu adab yang perlu diperhatikan ketika ingin berhubungan seks bersama pasangan, yakni harus sama-sama saling melihat kondisi pasangan. Ini menjadi pertimbangan tersendiri sebelum memulai aktivitas seksual di atas ranjang. Dalam ajaran agama Islam, setiap orang perlu memahami kondisi fisik, psikologi, dan emosi pasangannya sebelum berhubungan seks. Hal ini dikarenakan tidak setiap momen pasangan selalu siap ketika diajak untuk bercinta. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pun telah mengingatkan pentingnya suami berbuat baik pada istri. Usahakan tidak memaksakan kehendak, karena saat berhubungan seks, kedua belah pihak harus sama-sama merasa puas dan tidak ada yang terbebani. Rasulullah SAW berkata, "Yang terbaik dari kamu adalah yang terbaik dalam memperlakukan istrinya, dan aku adalah yang terbaik dari kamu semua untuk istri-istriku." Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Dilarang menceritakan masalah hubungan ranjang ke orang lain. Adab lain yang perlu diperhatikan saat berhubungan seks dengan pasangan, yakni tidak menyebarkan atau menceritakan berbagai kejadian selama bercinta di ranjang. Ini diharamkan, baik itu suami atau istri, ketika menceritakan adegan ranjang mereka ke orang lain, termasuk ke keluarga terdekatnya. Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 8. Selalu menjaga kebersihan setelah berhubungan seks. Mandi junub menjadi adab terakhir yang perlu diperhatikan usai berhubungan seksual bersama pasangan. Kewajiban mandi junub setelah melakukan hubungan suami istri pun telah tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Ketika mandi wajib, berikut urutan yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Mencuci tangan dan membersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. 2. Bersihkan kemaluan dan cuci segala kotoran dengan tangan kiri menggunakan sabun. 3. Lakukan wudhu, urutannya seperti akan melakukan sholat. 4. Menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali sampai pangkal rambut seperti akan keramas. 5. Terakhir, siram dan basuh seluruh anggota tubuh dari sisi kanan kemudian ke kiri. Setelah mandi wajib diikuti, niscaya kita bisa kembali meraih kesucian beribadah. Itulah beberapa informasi terkait beberapa adab saat berhubungan seks bersama pasangan dalam ajaran agama Islam. Jika sudah dilarang, alangkah baiknya untuk dihindari agar tidak melanggar kaidah-kaidah agama dan tetap mentaati adab yang berlaku.
Semoga informasi adab berhubungan seks dalam Islam di atas bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.